Ya. Terus, ya, mungkin sambil menunggu yang lain, bisa kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya. Untuk tugas yang sebelumnya bagaimana? Ada kendala nggak yang kemarin? Yang grup itu? Lancar ya? Nggak ada masalah ya? Ya, oke. Silakan nanti disubmit di melalui GitHub ya. Di GitHub nanti alamatnya bisa dimasukkan di dalam quiz e-learning ya. Oke. Ini praktikum kita kali ini, kita akan membuat CRUD dengan menggunakan scaffolding generator ya. Jadi scaffolding kan banyak sekali ya, nggak cuman ini ya. Ini salah satu contohnya adalah Craftable ya. Kalau kita buka di Google, ini kita coba ya, buka di Google, kita bisa menemukan banyak ya, banyak scaffolding. Kita kata kuncinya ini ya, scaffolding CRUD generator ya. Ini CRUD scaffolding generator Laravel. Nah ini ada CRUDify ya, ada ini Laravel CRUD generator ya, macam-macam ini. Ada Craftable, ada Invium Labs ya, ini jadi sangat banyak ya. Masing-masing cara installnya itu punya cara sendiri-sendiri ya, jadi beda-beda. Nah sekarang kita akan mencoba mempraktekkan ini ya, Craftable ya, CRUD generator. Ini kita bisa membuat CRUD dengan sangat cepat ya, dengan sangat cepat. Ini dokumentasinya ada semua di sini ya, lengkap, sangat lengkap. Ada videonya juga ya. Namun sebetulnya kalau diringkas ya, langkahnya hanya ini, hanya 5 langkah ini jadi ya. Kita bisa membuat CRUD sekaligus scaffolding autentikasi dan sebagainya. Itu hanya dalam waktu yang sangat singkat ya. Kalau sudah hafal ya, kalau sudah bisa. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, kita akan coba pelan-pelan ya. Jadi langkah yang pertama tentunya siapkan project Laravel ya. Yang kedua, kita masuk ke dalam directory project, kita ketik ini ya, perintah ini. Nah setelah ini jadi ya, lalu pastikan kita sudah mengkonfigurasi Laravel dengan benar, yaitu .env-nya, database-nya semua sudah disiapkan ya. Jadi sudah disiapkan dan Laravel-nya bisa jalan. Setelah itu kita hanya ngetik ini aja, php artisan craftable install, lalu npm install, npm run dev ya. Nah npm ini kan paket punyanya Node.js ya, jadi kita harus menginstal Node.js. Nanti kita ketik npm install, npm run dev ya, hanya itu aja. Nah setelah ini jadi, kita cukup ngetik php artisan admin generate tabelnya mahasiswa ya, kemudian kita building asetnya kembali, karena ketika kita membuat scaffolding CRUD mahasiswa ini ya, itu ada perubahan asetnya, jadi harus di npm run dev. Setelah itu kita login dengan menggunakan ini ya, defaultnya nanti kita bisa ganti melalui database. Passwordnya nanti kita setting dengan menggunakan enkripsi bertipe bcrypt. Sudah jadi, hanya itu aja ya. Sekarang coba kita praktek ya. Ini praktek dari awal ya. Dari Laravelnya nggak ada, coba. Ini karena saya menggunakan Docker ya, berarti gini ya.
Ini jangan bingung ya, karena saya menggunakan Docker. Kalau Anda tidak menggunakan Docker, bisa langsung ya, langsung diketik ya di promnya Windows. Ini saya akan menyiapkan 3 shell Docker. Nah, kita udah masuk di sini ya. Saya ada di direktori www.laravel. Nah, pertama pastinya kita siapkan database-nya dulu ya, kita jalankan dulu. MySQL-nya kita jalankan ya. Ini kan kita mau menjalankan yang langkah pertama ya, siapkan project Laravel ya. Nah, ini kita siapkan, setelah kita jalankan, kita buat database dan usernya. Ini ya, create database, namanya misalnya apa Mas? Apa? IMAT ya, IMAT IMAT ya, gini ya. IMAT itu IMAT atau IMAT Mas? Oh ya, gini betul ya, IMAT. Oke. Gini ya, IMAT ya. Usernya sama ya, IMAT ya. Create user IMAT, add localhost ya, identified by apa passwordnya? Omat Amit ya. Omat Amit, gini ya. Omat gini bener ya, betul ya. Gini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Lalu kemudian kita akan memberikan akses ke user IMAT ini kepada database IMAT ya. Perintahnya apa, ingat nggak? Grant all privileges on IMAT bintang gitu ya, betul ya. To IMAT at localhost, gini ya. Gini ya, kita flash. Nah, sampai di langkah ini kan kita sudah memiliki database ya. Database berarti kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita buat project Laravelnya ya. Caranya ini supaya usernya nggak disuruh, saya pakai yang bisa ditulis ya, YC2INT. Lalu untuk membuat project Laravel gimana? Create project Laravel, lalu direktorinya apa namanya? Group scaffolding ya, group scaffolding misalnya gini ya. Oke, kita enter. Nah, ini langkah baku ini semua udah hafal ya tentunya ya. Nah, kita masuk ke group scaffolding, lalu kita config ya, menggunakan ini aja, cp programming menggunakan ini ya, biar gampang ya. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ya? Oke, ini yang kita edit mananya, langkah berikutnya? INV, lalu database-nya kita sesuaikan ya. Database-nya tadi menggunakan localhost ya, 127.0.1. Database-nya apa tadi? IMAT ya. Usernya, passwordnya Omat Amit, gini ya. Nah, sampai di langkah ini kita sudah
selesai di langkah 1 ya, siapkan project Laravel. Lalu kemudian kita masuk ke dalam directory project, kita ketikkan composer require ya bracket craftable, kita copy ya, kita masuk ke sini, kita composer ya, ini kita jalankan, udah selesai, kita ini kita copy ya, kita paste di sini, kita enter. Sambil diperhatikan ada yang error atau enggak ya. Oke, sudah oke semua. Lalu kita akan mendapatkan ini ya, PHP Artisan ada tambahan ya, yaitu Craftable ini ya. Kalau kita belum menginstal, kita tidak akan mendapatkan tambahan ini ya, Craftable ini. Nah, kita menginstalnya dengan menggunakan PHP Artisan Craftable install ini. Kita klik, kita enter. Nah, ini dia melakukan migrasi ya, melakukan migrasi. Kita tunggu sejenak ya. Ya, setelah ini kan muncul Craftable berhasil diinstal. Lalu kita npm install npm run dev ya, seperti ini. Ini adalah untuk membuilding asetnya. Ini asetnya, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah ya, sukses, compiled successfully. Setelah berhasil, kita misalnya akan membuat scaffolding tabel mahasiswa ya. Jadi ini ya, ini tabel ini ya yang kita buat kemarin. Kita akan buat scaffolding, yaitu tentunya kan kita akan membuat database migration ya. Untuk strukturnya saya ngopi aja dari yang apa sebelumnya, Laravel group 2, lalu database migration 11 ya, mahasiswa ya. Ini saya copy ya, 11-16 ya, mahasiswa. Isinya hanya kayak gini ya. Ini kalian sudah praktek semua kan yang ini kan? Nah, sudah, tinggal kita buat scaffoldingnya. Perintahnya ini PHP Artisan admin create, namanya mahasiswa ya. Ini kita migration dulu ya. Jangan lupa ya, ini salah nih berarti, saya tambah satu langkah yaitu, oh ini udah ya, pastikan migrasi tabel sudah siap, ini berarti benar ya, nggak apa-apa. Lalu ini kita jalankan ya, mahasiswa, enter. Kita tunggu ya, yuk monggo. Kita tunggu, ini melakukan kompilasi aset ya, sudah oke, sukses ya. Nah, kemudian kita bisa login menggunakan ini ya, ini Laravelnya bisa kita jalankan, PHP Artisan serve
hostnya kita jalankan di semua host. Portnya saya misalnya 80 ya, kita jalankan di HTTP 172 sekian admin login. Nah ini tampilan login dari Craftable ya, jadi langsung jadi seperti ini. Untuk user defaultnya adalah ini ya, passwordnya ini kita harus mengkonfig ya, seperti ini. Kita MySQL use tadi imap ya, imap show tables ya. Nah ini ada tabel yang namanya admin user ya, kita select bintang from admin user koma. Nah ini ada password yang terenkripsi dalam format bcrypt ya. Nah bagaimana melakukan enkripsi format bcrypt itu ada banyak cara ya, bisa dengan PHP, bisa juga cara yang paling mudah kita bisa menggunakan fasilitas online misalnya ya. Ini daripada susah-susah ya, kita mau setting passwordnya misalnya apa mas passwordnya, itu enggak rahasia gitu ya, 123 gitu misalnya ya. Ini ya kegampangan enggak ini, enggak apa-apa ya. Nah kita encrypt, ini hasilnya ini ya. Ini kita gunakan untuk mengupdate ya, update admin users ya, set password sama dengan ini ya, where user email ya, email sama dengan administrator at bracket.sk gini ya, betul ya. Oke, nah ini nanti kita bisa login dengan passwordnya rahasia 123, kita enter. Nah ini ada tabel namanya mahasiswa ya, jadi aplikasinya udah langsung jadi. Kita bisa menambah data mahasiswa ya. Ini nah ini urutannya nanti kita bisa balik ya, tergantung dari file migrasi kita ya. File migrasi kita bolak-balik ya gini, tapi nggak apa-apa ya. Umurnya 22 aja ya, 22, namanya Amin, nah, kota Semarang, kelas B pagi, jurusan PI, alamat Krepek Biro ya misalnya ya. Ada yang tahu Krepek Biro nggak? Nggak tahu ya, berarti bukan orang Semarang ya. Kalau orang Semarang mesti tahu ya Krepek Biro ya. Ini Tinjuara itu kan ya. Anon kolom ID, order clause, select. Nah ini ada kesalahan ya, ada kesalahan. Ini kita cek ya. Kolom not found, anon kolom ID, order clause, jurusan. Nah ini from mahasiswa, primary, harusnya nggak ada ID ya. Ini kita masuk ke sini di dalam model. Sebentar, app models mahasiswa, created at, atau ini kita edit aja ya, kita sesuaikan bahwa primary key-nya itu bukan itu ya. Sama dengan name gini ya. Jadi kalau
itu kacau ya. Ini kita ulang, kita new mahasiswa, alamat Biro jurusan TI, kelas sore, pagi aja ya, pagi, kota Semarang. Nah, nama Amin, NIM G, formatnya gimana ya, G00 gimana, G titik 00 titik 000 titik 001 gini ya, betul ya. Umur 22, kita save. Nah ini ya, ini yang tadi ternyata simpan ya, tapi kita hapus saja karena tadi kita tidak menentukan primary key-nya, dianggapnya ID ya. Jadi ada sedikit tambahan ya, kita kalau mengikuti default dia jalan ya, tapi karena kita tidak mengikuti default, primary key-nya kita ganti dengan NIM, maka kita harus menambahkan ini ya. Masih ingat ya? Oke. Nah ini menghapus ya, tinggal kita klik delete, kita yes ya, error karena ini primary key-nya tadi beda ya. Ini kita edit dulu, port font kita, ini nyantol yang pertama tadi ya, karena kita nggak mempersiapkan primary key-nya ya. Kita coba kita lihat dari database, select bintang from mahasiswa. Nah ini delete from mahasiswa where name sama dengan 123. Refresh. Nah kita edit, ini kita group tes jurusan TI, kelas pagi, kota Semarang, nama Budi, G 00 G001 aja atau 002 ya, umurnya 23, kita save. Nah ini masuk ya, masuk, kita ini dia editnya 0, ini sebentar. Ini tipenya ya, tipe datanya harus disesuaikan ya. Jadi paling baik misalnya kita menggunakan ini ya, sebentar, www Laravel, lalu praktikum Crude 2 cd http app model ya, v. Nah ini ya, ini kita kopikan ya, jadi di dalam model mahasiswa sudah. Ini ya, kita simpan, kita refresh, redeclare table, refresh. Nah ini kita edit ya, kayak gini ya. Ini baru bisa ya, TI S1, kita save. Nah jadi karena defaultnya adalah auto increment, maka kita harus mendeklarasikan di sini ya. Jangan lupa tipe dari primary key-nya itu apa ya.
adalah string, ya. Terus untuk incrementingnya kita false, jadi dianggapnya dia bukan integer auto increment, ya. Nah, kita nambah lagi alamat, misalnya banjir kanal jurusan PI S1 kelas B pagi, Kota Semarang, nama Cecep, misalnya NIM G003, umur 25, pasif, ya. Nah, ini gini ya. Jadi kita bisa membuat CRUD dengan sangat cepat, ya. Ini kalau kita udah hafal paling nggak ada 5 menit jadi ya CRUD-nya ini ya. Ini udah langsung jadi. Kita bisa edit, bisa tambah, bisa delete ya. Ini udah bisa semua. Nah, di sini kita bisa manage access juga ya. Manage access, kita bisa nambah user ya. Misalnya di sini kita nambah user imat ya, @gmail.com emailnya, imat bahasanya Inggris ya, imat, passwordnya rahasia 123. Nah, role-nya seperti apa? Admin misalnya, kita save. Nah, ini di sini kita ada user yang namanya imat ya. Nah, kalau mau ngedit, nah ini aktif ya. Ini kita save. Nah, kita kalau logout, kita imat @gmail.com rahasia 123, enter. Oke. Nah, ini manajemen akses, ini translation ya, ini kita bisa edit ya. Ini translation, maksudnya translation pesan-pesannya itu bisa kita custom di sini ya. Ini manage access. Kalau kita mau nambah tabel lagi, langkahnya sama ya. Jadi cukup kita mengetikkan perintah ini ya. Ini. Jadi langsung jadi scaffoldingnya seperti ini ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum praktek? Mudah apa susah ini tadi? Hah? Lumayan mudah ya? Ya, ini kalau Mas Imat mesti langsung bisa ini ya. Mas Imat sudah praktek macam-macam ya Mas Imat ya? Oke, mantap ya, silakan dicoba. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan dan didiskusikan di sini. Ya, terima kasih. Ya, gimana Mas? Encrypt. Oh, password. Jadi gini, ini prinsipnya ya, passwordnya itu disimpan dalam format decrypt. Sebentar. Nah, ini ya, kita use imat show database, show database. Di dalam tabel ini ada yang namanya admin user ya, ini ya. Nah, itu kalau kita select bintang from admin user, itu kita akan menemukan kolom password ya, isinya kayak gini nih ya. Isi ini adalah hasil dari enkripsi decrypt ya. Anda bisa menggunakan PHP, bisa menggunakan alamat ini ya, decrypt generator. Kalau menggunakan PHP, nah ini ya, ini kita bisa menggunakan password verify. Ini deprecated ya, sebentar.
menggunakan password hash, algoritmanya decrypt ya. Nah ini contohnya. Nah ini outputnya kayak gini. Jadi kita bisa menggunakan function ini ya. Ini contohnya ya. Atau kita bisa membuka alamat ini ya. Kalau pengen gampang ya. Kan kita pengennya instan ya. Langsung buka alamat ini. Ketikkan password yang kita inginkan. Misalnya rahasia 123. Kita klik encrypt. Nah hasilnya ini itu kita gunakan untuk mengisi kolom password. Ya, jadi di sini ada kolom password ya. Sebentar. Ini kok. Ya, ini ya. Misalnya passwordnya mau kita ganti, ya kita ganti menjadi rahasia 456. Gini ya. Ini kita encrypt. Nah, ini hasil encryptan ini kita gunakan untuk melakukan apa itu, kita replace ya, kita update ya, update update apa itu, admin ya, user set password sama dengan ini where user email ya, email sama dengan apa, imat@gmail.com gini ya. Nah ini setelah kita update, maka passwordnya imat akan berubah menjadi rahasia 456. Ini kalau kita logout imat@gmail.com ya, ini passwordnya udah bukan rahasia 123 tapi rahasia 456. Kita enter gitu ya. Oke ya. Ada yang lain mau tanyakan? Udah ya, bisa ya, pulang gaji ini mas. Oke silakan dicoba mas.